Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami dan Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan boleh hidup di dalamnya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara, mari kita membuka kitab kita. Yang hari ini kita akan merenungkan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai dengan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-7. Yesaya pasal ke-8 ayat 23 sampai dengan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 ya, enggak sampai ke-7. Oke. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih berada di masa Advent, saudara ya. Hari ini adalah minggu Advent yang kedua. Saudara, mengapa saudara kita memperingati Advent, saudara ya? Saudara, Advent itu sebenarnya kan artinya ketibaan ya. Ya, ketibaan ya, itu Advent ya. Tapi kemudian saudara-saudara, Advent juga punya pengertian kita menantikan kedatangan Tuhan, saudara ya. Tentunya saudara, kedatangan Tuhan di sini pertama bukan berarti Yesus akan lahir kembali, gitu ya. Kedatangan Tuhan artinya kedatangan yang kedua kali ya. Tetapi bukan itu saja, saudara ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan artinya kita merindukan Tuhan dalam hidup kita secara rohani, begitu saudara ya. Saudara, kita sebagai orang Kristen, saudara, kita bukan hanya menantikan Yesus datang kembali secara lahiriah, Dia akan datang, tetapi kita juga menantikan Tuhan dalam hidup kita, artinya merindukan Tuhan, saudara, dalam hidup kita, ya, bersekutu dengan Dia. Nah, saudara, kenapa kita memperingati Advent? Saudara, hal yang sangat penting adalah, saudara, Advent memberitahukan kepada kita mempunyai pengharapan, saudara ya. Kita punya pengharapan. Yuk sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Kita punya pengharapan. Saudara, kalau hari ini saudara hidup ini merasa suram ya, sepertinya sulit ya, mungkin saudara mengalami sakit
tertentu ya mungkin ya, saya tidak tahu saudara ya. Atau ada pergumulan usaha saudara ya. Atau teman-teman yang kuliah, yang sekolah merasa kok begitu sulit hidup ini. Atau mungkin dalam hal-hal lain saudara. Saudara, Advent memberitahukan bahwa saudara dan saya punya pengharapan. Ya. Saudara, pengharapan itu bahasa Inggrisnya hope. Ya. Saudara tahu beda hope sama wish? Ya. Saudara, apa beda hope sama wish? Kalau wish itu harapan, ya. Kalau namanya harapan itu tidak selalu pasti, betul nggak saudara ya? Saya mengharapkan anak saya itu menjadi sarjana. Belum tentu jadi, saudara ya, namanya mengharap ya, saudara ya. Tetapi yang dimaksud dengan hope bukan wish, saudara. Ya, hope itu adalah sesuatu yang pasti. Saudara, kalau bicara sesuatu yang pasti, hope tidak pernah berada di tangan manusia, saudara. Hope itu selalu ada di tangan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, manusia bergeliat hari ini, saudara bekerja hari ini, saudara berusaha hari ini, saudara membangun rumah tangga hari ini, saudara membesarkan anak hari ini, saudara mencari pekerjaan hari ini, saudara sekolah dengan tekun, saudara kuliah dengan tekun, apapun aspek hidup kita, saudara bermacet-macet di jalanan, saudara bekerja tiap hari, bangun pagi, pulang malam dan sebagainya. Saudara, apa yang menggerakkan semuanya itu? Saudara, yang menggerakkan itu adalah pengharapan. Saudara, kalau orang sudah tidak ada pengharapan, saudara, dia akan berhenti hidup ini. Ya. Saudara, kehidupan kita menggeliat itu digerakkan oleh pengharapan. Meskipun sulit, tapi kalau saudara masih bergerak, artinya saudara masih punya pengharapan, saudara. Saudara, pengharapan yang sejati, saudara-saudara, itu ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Ya, pengharapan yang sejati, ya, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara-saudara. Saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya akan kedatangan Yesus Kristus atau Mesias, saudara. Saudara, ketika Yesaya berbicara ini, saudara-saudara, di dalam konteks bangsa Israel, saudara. Yaitu, saudara-saudara, bangsa Israel berada di bawah perbudakan bangsa Asyur. Saudara tahu bagaimana bangsa Asyur memasuki tanah Israel? Bangsa Asyur memasuki tanah Israel dimulai dari Israel bagian utara. Saudara, kalau lihat peta, saudara, saya nggak siapin petanya, saudara, nanti lihat-lihat di Alkitab, saudara. Yang bagian utara, saudara, itu adalah tanah Zebulon dan tanah Naftali. Saudara, kalau membaca pasal 7, saudara-saudara, saudara akan mengerti mengapa bangsa Asyur mulai menerobos masuk ke tanah Israel. Saudara, karena dosa Raja Ahaz, saudara-saudara. Ya, dosa Raja Ahaz. Sehingga saudara, Asyur yang tadi bekerja sama dengan bangsa Israel sebagai aliansi menyerang Yehuda. Kemudian Asyur berkhianat dan Asyur menyerbu masuk ke tanah Israel. Saudara, dari mana mulai? Dari Zebulon, yaitu perbatasan dengan bangsa Asyur. Saudara, saudara tahu ketika bangsa Asyur masuk ke tanah Zebulon dan Naftali, saudara, itu bagaikan hama wereng, saudara-saudara. Hancur luluh lantak itu Zebulon Naftali. Kenapa? Saudara, bangsa Asyur pada zaman itu adalah bangsa yang beradidaya atau negara adidaya. Dan kedua, bangsa yang kejam. Kejamnya luar biasa, itu bangsa Asyur, saudara. Ya, saudara nanti baca-baca, saudara, bangsa Asyur betapa kejam, saudara. Itu seperti hama wereng, saudara. Habis, saudara. Ya. Saudara, orang dideportasi, dibawa ke tanah Asyur. Maka itu, saudara, kalau saudara baca ini, Galilea di atas itu adalah tanah bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena Asyur masuk, langsung terjadi asimilasi di dalam bangsa itu. Maka saudara, tidak murni lagi itu bangsa Israel dengan keturunan Yakub, saudara-saudara. Maka disebut itu daerah bangsa asing. Saudara, itulah yang dilakukan oleh bangsa Asyur, termasuk Babel juga, saudara. Yaitu mereka bikin asimilasi supaya terjadi kekacauan di sana. Saudara, ini yang terjadi. Dan saudara-saudara, Yesaya memberikan satu nubuat, dikatakan apa? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, saudara, ini nubuat, saudara.
Saudara, bahwa bangsa Zebulon dan Naftali yang sekarang terhimpit, terhina, tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan katakan tidak selamanya. Satu kali dikatakan bahwa Tuhan akan memuliakan daerah yang disebut daerah bangsa-bangsa lain ini. Maka beritanya adalah bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saudara, ketika baca kegelapan di sini, mungkin kalau kita hari ini mungkin kurang menyelami, saudara. Mungkin jalur Gaza lebih menyelami, saudara. Ya, arti kegelapan, saudara ya. Ya, hidup di bawah tenda dan tiap hari belum tentu masih hidup besoknya, saudara ya, karena misil akan masuk mendarat mungkin di tenda dia. Sedang ada dirawat di rumah sakit, mungkin dia sedang sakit, besok sudah meninggal karena bom masuk ke sana, saudara. Itu kegelapan, saudara. Kegelapan itu, saudara-saudara, mencengkram, saudara-saudara, dan mengerikan, saudara. Mengerikan sekali, saudara. Nah, saudara, ketika Yesaya berkata bangsa yang berjalan dalam kegelapan, saudara, bagi bangsa Naftali, bangsa Israel, orang-orang Zebulon, dia ngerti artinya kegelapan itu. Itu mencengkram seperti maut, bukan seperti maut, saudara. Itu maut yang mencengkram. Hari ini hidup belum tentu besok hidup. Saudara, hari ini engkau berusaha, engkau sekolah, engkau bikin rumah tangga, engkau buka usaha baru. Kenapa? Karena engkau masih berpikir engkau besok hidup, bukan? Betul gak, saudara? Siapa di antara kita yang berpikir besok kita akan meninggal? Tidak ada, saya yakin. 100% di ruangan ini tidak ada. Saudara, kenapa engkau masih beraktivitas? Karena engkau berpikir besok saya masih hidup. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada orang Zebulon dan Naftali, saudara tidak demikian, saudara. Saudara, tidak ada pengharapan, hanya kegelapan, saudara. Karena di bawah kuasa bangsa Asyur. Bangsa Asyur bukan hanya penjajah, dia bangsa yang kejam, saudara. Tidak ada harapan hidup. Saudara, kita berkata apa? Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara berbicara terang, saudara-saudara, itu bicara pengharapan. Ya. Saudara bicara terang, itu bicara pengharapan. Saudara, ini adalah nubuat mengenai Mesias Yesus Kristus. Maka saudara, Yesus berkata di dalam Alkitab, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan tinggal di dalam kegelapan." Jadi saudara-saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," saudara, itu bukan terjadi by accident, ya. Tahu-tahu tidak tahu bagaimana Yesus ngaku-ngaku dia terang dunia. Saudara ingat satu hal, saudara ya. Saudara, ketika Yesus ngomong, saudara-saudara, "Aku adalah terang dunia," itu bukan ada ide atau dia ngomong akulah terang dunia, saudara ya. Saudara, hari ini banyak orang ngaku-ngaku, saudara ya. Ngaku-ngaku, saudara ya. Asal ngomong saja, saudara. Lalu orang percaya, itu heran, saudara ya. Ditelusuri nggak ada ujungnya. Ujungnya di mana? Nggak tahu, saudara ya. Tapi Yesus, saudara-saudara, ketika berkata, "Aku adalah terang dunia," saudara, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sudah ditelusuri dalam perjanjian lama, dikatakan apa? Bangsa yang berjalan kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Saudara, berita Natal itu kesukaan yang besar itu, saudara. Nggak tanggung-tanggung, saudara. Saudara, menarik sekali, saudara-saudara, dikatakan telah melihat terang yang besar, saudara. Saudara, kata telah, saudara ya, kalau saudara baca perjanjian lama bisa bingung, saudara ya. Telah itu kan sesuatu yang sudah terjadi, betul gak, saudara ya? Misalnya, telah melihat terang, berarti pada waktu Yesaya ngomong harusnya terang itu udah kelihatan, harusnya begitu ya. Tetapi saudara harus mengerti begini, bahasa nubuatan dalam perjanjian lama seringkali dipakai dalam dua tensis. Ya, dua tensis ya, ingat-ingat aja, saudara ya. Yang pertama tensisnya itu, kalau bahasa Inggris, saudara ya, Indonesia nggak kelihatan ya, past tense. Seperti udah lewat, gitu ya. Seperti udah lewat. Jadi waktu dia ngomong bentuknya past tense, padahal ini akan datang, tapi past tense. Ya. Yang kedua bentuknya ini perfect tense. Sesuatu yang akan datang, tapi seperti udah accomplished, sudah terjadi. Ya, telah melihat. Oh, kalau telah melihat, ini kan sedang dijajah, kok telah melihat bagaimana? Saudara, maksud past tense dan perfect tense adalah nubuatan itu adalah pasti 100% terjadi. Pasti terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah pasti terjadi. Maka bentuknya bukan future.
bentuknya past tense atau perfect. Jadi saudara-saudara, nubuatan mengenai akan ada terang yang besar kepada bangsa Zebulon dan Naftali itu sifatnya pasti, seperti Yesaya mau berkata kepada bangsa Zebulon dan Naftali, pasti terjadi terang itu. Dan pertama-tama terang itu datang kepada kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah betul terjadi demikian? Saudara, saya bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, kisah yang dicatat Injil Matius ini adalah permulaan Yesus masuk dalam pelayanan. Kapan permulaan itu? Waktu Yohanes Pembaptis ditangkap. Ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus masuk ke dalam gelanggang melayani, saudara. Dan saudara, menarik sekali, saudara. Waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, Alkitab berkata, Yesus pergi ke daerah utara Israel, menjauhi tanah Yudea di bawah, ya. Karena saudara-saudara, pusat pergolakan itu, saudara-saudara, yang sifatnya religius makin dekat Yerusalem, makin kuat. Maka Yesus tuh perginya bukan ke Samaria di atas sedikit, langsung ke daerah utara, menjauh sekali dari pergumulan masalah-masalah yang terjadi. Dia menjauh, saudara, sampai ke utara. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus berada di Zebulon dan Naftali bukan tanpa konteks. Saya ulang, saudara-saudara, ya. Yesus memulai pelayanan pertama kali di Zebulon dan Naftali bukan tanpa catatan sejarah. Saudara, konteksnya jelas. Bukan Yesus sengaja-sengaja pergi ke Naftali Zebulon supaya menggenapi nubuat, tetapi ada peristiwa yang membuat dia harus pergi ke tanah Zebulon dan Naftali. Dan pada saat yang sama, dia menggenapi nubuatan kitab Yesaya. Saudara, sama dengan kelahiran Yesus. Saudara, Yesus lahir di kota Bethlehem bukan sebuah rekayasa, tetapi ada sebuah konteks sejarah yang terbukti bukan hanya dalam kitab suci. Terbukti dalam sejarah dunia ini pernah adanya sensus oleh Kaisar Agustus. Maka membuat saudara-saudara, Yesus yang harusnya lahir di Nazaret, dia harus lahir di Bethlehem. Dia yang harusnya tidak terlalu miskin karena dia punya rumah, dia harus menjadi sangat miskin, menjadi tidak punya rumah, bahkan lahir di kandang hewan. Maka dia yang kaya itu menjadi miskin. Saudara, kata miskin, saudara, artinya apa? Tidak punya apa-apa. Harusnya dia punya apa-apa. Yesus tidak terlalu miskin, keluarga saudara. Yusuf, Maria tidak terlalu miskin. Yang miskin Yesus, saudara. Betul-betul miskin, saudara. Saudara, ini menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama, bukan sebuah rekayasa dalam konteks sejarah. Saudara, bagian ini adalah salah satu penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama yang memberitahukan apa, saudara? Yesus, dialah Sang Mesias itu. Saudara, nubuatan untuk Tuhan Yesus dalam Alkitab kita, saudara, ada 61, saudara, ya. Dan perjanjian lama, ya, 61, saudara, ya. Ya, 61. Saudara, kalau untuk katanya untuk menggenapi 8 nubuatan, saudara, probability, ya, saudara, ya. Kalau pakai matematik itu harus 1 banding 10 pangkat 17, kalau nggak salah. Yang pintar matematik ngitung, ya. Kalau saya salah minta maaf, ya. Karena saya baca buku orang lain, saudara, ya. Jadi saudara, kalau untuk 8 nubuatan untuk digenapi, itu kemungkinan adalah 1 dari 10 pangkat 17 orang. 10 pangkat 17 berapa tuh? Kalau 6, nolnya kan setiau. Kalau nolnya 9, cm. 9. Kalau 12? Ini 17, saudara. Ya. Saudara, dunia sekarang jumlah penduduk berapa? 7M.
Masih kurang berarti saudara ya. Jadi dia perlu tambah sampai angka nolnya 17. Dari 17 nol itu baru satu bisa kemungkinan orang. Itu baru 8 nubuat saudara ya. Coba nanti ngitung di rumah. Kalau 61 nubuat probability-nya berapa saudara? 10 pangkat berapa saudara ya? Ada saudara, ada yang orang ngitung saudara. Ini agak kurang kerjaan ngitungnya saudara ya. Tapi lumayan ada orang kurang kerjaan, jadi kita ada kerjaan saudara ya. Ya. Ini saudara, ini salah satu. Dan ini susah saudara, untuk menggenapi ini susah. Dalam konteks sejarah saudara ya. Kalau kita rekayasa gampang saudara ya. Maksudnya rekayasa begini saudara, nggak ada apa-apa, kucuk-kucuk dia ke utara. Gitu saudara ya. Nggak ada konteks apa-apa, mungkin dia baca kitab, gue jadi Mesias nih, gue mau ke sana. Saudara ada konteksnya saudara. Saudara Yesus saudara-saudara, dia pertama kali melayani menjadi terang itu saudara-saudara, bukan di Yerusalem saudara. Bukan di Bethlehem saudara, bukan. Ketika dia mulai melayani, itu konteksnya mulai melayani saudara ya, dia lahir di Bethlehem. Mulai melayani itu pertama kali saudara-saudara adalah di Zebulon dan Naftali. Seperti nubuatan dalam kitab Yesaya, sebagaimana Zebulon dan Naftali mereka dijajah oleh Asyur, maka saudara-saudara, Zebulon dan Naftali yang pertama kali akan dilayani oleh terang itu, yaitu Yesus Kristus saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika berbicara terang saudara-saudara, maka kalau kita baca ayat ini dikatakan begini saudara, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, ini terang. Siapa terang itu saudara? Seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara, terang itu adalah seorang manusia karena dilahirkan. Ya. Saudara, perjanjian lama mengenal terang itu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan. Nggak pernah bilang Abraham terangku, nggak pernah saudara ya. Daud terangku, nggak pernah saudara. Ya, nggak pernah. Daniel terangku, tidak pernah. Tapi Alkitab konsisten perjanjian lama, Yahweh itu adalah terangku. Dan saudara, ketika bicara terang dalam Yesaya dikatakan dia seorang anak yang dilahirkan. Artinya dia manusia saudara. Saudara, saya mau beritahu saudara, sulit menjadi seorang nabi ketika dia nulis saudara. Ya, ini sesuatu tulisan yang tidak biasa, ngerti saudara? Ini kok manusia ya jadi terang, padahal iman mereka itu Tuhan terang, sekarang manusia. Saudara, kalau saya jadi nabi saya bisa ganti tuh kata-katanya ya. Apa benar ya? Ini manusia ya, baru lahir dia terang saudara ya. Saudara dia bilang seorang manusia. Kedua, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, agak mirip tapi beda saudara. Yang kedua berbicara bahwa terang itu sifatnya gift. Bukan karena perjuangan, bukan karena menang perang, berperang, bertempur. Tidak. Itu gift, pemberian. Pasif, saudara ya. Pemberian. Itu mereka ngerti, pemberian Allah pasti. Bukan dengan perang. Saudara, Yesus datang bukan dengan kuda. Dia naik keledai, saudara. Keledai tanda peace, damai. Kuda tanda perang, war. Yesus naik keledai, saudara. Masuk ke Yerusalem naik keledai, bukan naik kuda, saudara ya. Itu tanda dia membawa damai, saudara. Tidak perang, saudara. Tapi saudara-saudara, berikutnya dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini bicara putra ini sifatnya praeksistensi. Diberikan artinya dia sudah ada. Dan sekarang diberikan, saudara. Saudara, Yesus, Mesias itu datang menjadi manusia. Tapi Alkitab berkata, dia bukan hanya manusia. Dia bukan hanya gift. Tapi dia punya praeksistensi. Wah, ini susah sekali saudara jadi nabi nulisnya saudara. Saudara, itulah saudara-saudara Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri, anak Allah yang punya praeksistensi yang kekal itu. Tetapi saudara, dia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maria. Menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, saudara-saudara, bukan berarti dia bukan Allah, dia tetap Allah itu sendiri. Dia hanya mengenakan tubuh manusia, sehingga saudara, dia bukan terbatas
tapi dia membatasi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berinkarnasi. Saudara, itulah terang. Saudara, kalau saudara baca baik-baik, saudara, nubuatannya sangat detail. Saudara, saya beritahu saudara, untuk mengisahkan sesuatu sangat detail tidak gampang, saudara. Kalau saudara membaca Injil, di dalam mengisahkannya sangat detail. Saudara tahu apa artinya dalam Injil cerita detail? Itu artinya dia saksi mata, saudara. Kalau dia bukan saksi mata, dia tidak bisa detail. Dia hanya cerita global, saksi mata. Tetapi dalam hal nubuat, saudara, saudara bikin cerita detail, itu resikonya bisa salah. Betul, saudara ya? Saudara, sesuatu yang sifatnya detail, saudara, itu bisa miss. Tetapi saudara perhatikan Alkitab, detail, saudara. Kenapa detail mengenai Mesias? Karena bukan hanya menyangkut nafkah hidup kita, tapi menyangkut nasib hidup atau matinya kita. Oleh karena itu, saudara, barang siapa yang hari ini tetap tidak mau percaya kepada Yesus, saudara, dia bertanggung jawab untuk nasibnya sendiri. Kenapa? Saudara? Karena Alkitab memberitahukannya dengan detail. Saudara, sayang sekali hari ini ketika orang disuruh baca Alkitab, dia berkata apa? Saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Saudara, engkau belum tahu. Saya sudah tahu dari kecil, ya, sekolah minggu saya sudah tahu. Saya beritahu saudara, saudara tidak tahu. Karena Alkitab detail dan engkau pasti tidak detail. Kalau engkau baca detail, engkau pasti terkagum-kagum sama Alkitab kita. Ya, saudara, detail, saudara. Saudara, siapakah Yesus? Jelas dia itu manusia. Pertama, dia dilahirkan tidak jebul-jebul nongol dari surga turun, tidak. Dia dilahirkan. Kedua, dia itu gift. Ketiga, dia punya pra-eksistensi. Itulah Yesus. Dan saudara, itulah terang. Dialah itu pengharapan, saudara. Dan saudara, kita berkata apa, saudara-saudara? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ayat berikutnya, besar kekuasaannya. Saudara, ketika bicara tentang pengharapan, saudara, atau bicara terang, maka saudara, saya beritahu saudara, itu berbicara tentang kekuasaan. Saudara, mengapa seseorang itu putus asa lalu kehilangan pengharapan? Karena dia tidak punya kuasa untuk mengatur. Betul gak, saudara? Mengapa orang-orang yang masuk ke dalam tahanan Hitler hilang pengharapan? Karena dia tidak bisa berkuasa menentukan hidupnya. Hidupnya ditentukan oleh satu orang yang namanya Hitler. Kalau dia suka engkau hidup, kalau dia mulai nggak suka engkau mati. Saudara ya, itu hilang pengharapan. Saudara, kalau kita pikir-pikir hidup kita, seakan-akan kita masih bisa kontrol hidup kita, betul gak, saudara? Iya kan? Kita seakan-akan masih bisa kontrol nih hidup kita. Ya, bagaimana kita tahu? Saya akan tanya saudara nanti ya, Pak, besok Bapak mau ngapain? Oh ya, saya ada appointment sama si Anu. Ya, betul gak, saudara ya? Ya kan, betul gak? Oh iya, nanti Rebo saya mau ikut kebaktian doa. Alat apa dasarnya? Dasarnya saya masih bisa kontrol nih. Saya punya keyakinan, pasti Rebo ini saya doa. Saya mau tanya sama saudara, saudara pasti bisa ikut doa Rebo? Pasti? Siapa yang pasti? Saya nggak berani angkat tangan aja turun, saudara. Ada yang pasti? Saudara pasti kalau saudara appointment sama saya besok saya bisa datang? Yakin? Bukan saya mati, saudara ya. Jangan bilang saya mati, saudara ya. Mengerikan, saudara. Sakit perut aja sudah bisa nggak datang, saudara gua ya. Yang ngerti ya, saudara ya. Saudara, maksud saya begini, saudara. Kita pikir, saudara, kita pikir saya masih bisa kontrol. Dan saudara, itu bagus juga, sehingga kita masih bisa bikin jadwal segala macam, saudara. Kalau enggak, saudara, kita nggak bikin jadwal kan? Percuma bikin jadwal, bikin program teman. Aduh, percuma, nanti kalau kita mati percuma. Gak usah bikin program, jalan aja, belum tentu hidup. Nah, saudara, itu celaka juga, saudara ya. Saya tidak bermaksud demikian, tidak bermaksud demikian. Cuma maksud saya begini, saudara. Maka itu penting kita baca Alkitab. Saudara, hidup kita sebetulnya kita tidak bisa kontrol, saudara.
Saudara, kalau saya tidak bisa kontrol, saya tidak berkuasa mengontrolnya, saudara, kita akan kehilangan pengharapan. Pasti, saudara. Pasti. Saudara pasti nggak mau ngapa-ngapain hidup ini. Nggak, percuma hidup ini, percuma. Pak, ayo Pak, kerja. Percuma, percuma. Nggak ada gunanya. Saudara tahu sia-sia, saudara. Maka itu pengkhotbah berkata, apa yang dilakukan di bawah kolong langit itu sia-sia. Saudara baca pengkhotbah baik-baik, sia-sia. Kalau saudara baca, saudara bisa frustrasi sampai saudara ketemu pasal 12. Saudara baru mengerti mengapa hidup tidak sia-sia. Saudara, apa itu sia-sia? Sia-sia itu bukan berarti engkau tidak ngapa-ngapain. Kalau engkau tidak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain. Sia-sia itu adalah bagi orang yang sudah kerja keras habis-habisan. Betul gak saudara? Habis-habisan. Pagi, siang, malam kerja. Pada akhirnya, nol. Saudara, itu namanya sia-sia. Nah saudara, ketika bicara pengharapan terang, maka Alkitab berbicara, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, kenapa Yesus memberikan pengharapan kepada saudara? Karena pemerintahan ada di tangan Dia. Maka Yesus berkata apa? Segala kuasa ada di tanganmu, di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, kuasa di tangan Dia. Apa arti berikutnya, saudara? Saudara, bicara pengharapan itu bukan bicara hal yang murah. Saudara, pengharapan itu bukan bicara hal yang murah. Saudara, bicara pengharapan itu, saudara, bukan sekedar orang-orang yang tidak punya pengharapan adalah orang-orang yang dijajah oleh orang lain. Bukan sekedar dijajah oleh bangsa lain. Bukan sekedar orang yang masuk penjara. Bukan sekedar, saudara, orang-orang yang mengalami penganiayaan orang lain. Bukan, saudara. Saudara-saudara, sebetulnya saudara dan saya, manusia, semua berada di bawah penindasan dan penjajahan. Apa itu, saudara? Yaitu kuasa dosa. Saudara, meskipun manusia tidak dijajah oleh orang lain, dia dijajah oleh dirinya sendiri, saudara. Dia melakukan yang baik, dia tidak bisa, saudara-saudara, dan dia menangis, saudara. Saudara, jangan pernah berpikir begini, orang yang berbuat jahat, dia memang pengen berbuat jahat, belum tentu, saudara. Dia pengen yang baik, cuma tidak bisa. Pak, saya tahu Pak, tidak boleh merampok Pak, tapi Pak, anak saya butuh susu Pak. Mengerti saudara? Ya rampok, susu ya susu, betul saudara? Apa hubungan rampok sama susu? Duit saudara, nggak punya duit. Anak mau mati, masa gua nggak ngerampok, dia bilang. Sudah ngerti maksud saya? Saya tahu Pak, yang baik saya tahu. Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Saya nggak tega Pak sama anak saya Pak. Saudara, saya pernah nonton puluhan tahun lalu, saudara, di televisi kalau nggak salah. Seorang bapak ditangkap, saudara. Ditangkap, dibawa keluar oleh polisi. Anak yang masih kanak-kanak, tarik-tarik papa, jangan papa, jangan papa. Ternyata bapak itu mencuri mainan di toko mainan. Dan bapak berkata, saya tidak punya uang. Dan anak saya tidak punya mainan. Dan saya ambil dari toko mainan buat anak saya. Saya mau tanya saudara, kalau saudara polisi sudah tangkap Pak? Sudah tangkap Pak? Saudara, saya katakan, kejahatan adalah kejahatan. Saudara ya. Disitulah saudara-saudara saya katakan, saudara, siapa di antara kita yang nggak butuh anugerah Tuhan? Siapa? Ada? Apakah kita pikir kita orang baik? Tidak, saudara. Kita hanya orang jahat yang nggak kelihatan, saudara. Tapi Tuhan lihat kita dengan belas kasihan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia, saudara, dijajah oleh dirinya sendiri. Maka itu, saudara-saudara, Yesus bukan melepaskan kita dari penjajahan bangsa lain, bukan. Tapi Yesus melepaskan kita dari penjajahan perbudakan dosa. Kita terjual kepada kuasa dosa. Artinya kita jadi budak Dia, saudara. Bukan hanya budak dosa, saudara. Kita ini budak kebinasaan. Saudara lihat berita-berita, saudara. Semuanya bukan pro kehidupan, lebih pro kepada kebinasaan. Dari mana saudara tahu? Gampang, saudara. Dari seluruh aspek, saudara-saudara. Satu, aspek iklim. Iklim kita kayak apa, saudara? Iklim kita kayak apa?
Perubahannya dahsyat bukan? Ada satu negara temperatur bisa 40 lebih. Dan ada yang meninggal. Panas sekali. Saudara, kenapa? Yaitu saudara-saudara, manusia pro kematian. Hutan dibabat habis, saudara. Pro kematian. Saudara, kalau saya bicara pro kematian, banyak sekali seluruh aspek dalam dunia ini. Di ekonomi sama juga, saudara. Manusia pro kematian. Saudara, lihat ekonomi hari ini. Jangan kata ekonomi, sekarang bicara moralitas. Manusia lebih pro kebinasaan daripada kehidupan. Baru tersinggung sedikit dia bunuh papanya, saudara. Baru tersinggung sedikit dia bunuh menantunya. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara, manusia tidak pro life, tapi pro kematian. Dari mana, saudara? Karena kematian itu menjajah kita. Menjajah kita. Makin hari tidak makin baik. Saudara, Yesus datang, saudara, untuk berikan pengharapan itu. Pemerintahan ada di tangan dia. Saudara, bagaimana Yesus memberikan pengharapan kepada kita? Saudara, kita berkata begini, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, menarik kata-kata ini, saudara ya. Saudara kata, dan namanya disebutkan orang. Itu ada berapa nama tuh ya? Kalau Indonesia 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Tapi kata namanya itu tetap singular, saudara ya. Tetap tunggal, ya. Bukan dan nama-namanya. Berarti nama di sini begini banyak adalah satu pribadi, saudara. Ya, satu pribadi, bukan banyak. Ya. Saudara, kata ini mirip dengan kata baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama itu singular, tunggal. Meskipun yang disebut banyak 3. Secara grammar bahasa Inggris jadi nggak benar. Tapi saudara, secara teologis itu ada maksudnya. Saudara, Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini bukan 3 Allah yang kita percaya, bukan. Kita bukan politeisme, saudara. Kita ini Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap tenagamu. Kenapa? Karena dia esa. Saudara, mengapa engkau dan saya mengasihi Tuhan dengan segenapnya? Karena dia adalah Allah yang satu-satunya. Maka engkau harus mengasihi dia segenapnya, tidak ada Allah lain. Kalau masih ada Allah lain, engkau tidak perlu mengasihi dia segenapnya. Tapi karena dia satu-satunya Allah, engkau perlu mengasihi segenapnya. Kalau engkau tidak mengasihi segenapnya, engkau tidak mengasihi dia. Itu, saudara. Itu sama dengan pasangan kita, istri kita. Mengapa engkau perlu mengasihi istrimu segenapnya? Karena dia satu-satunya istrimu, tidak ada yang lain. Itu segenap yang engkau kasih dia. Nah, saudara, ini ada kata nama ini singular. Ada 4 yang disebut, saudara. Artinya, saudara, terang itu ada satu pribadi, bukan banyak. Ya, saudara, sama seperti Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kata keturunan itu singular, bukannya bangsa Israel. Singular, satu orang. Siapa dia? Mesias. Dan saudara, Mesias itu dikata apa? Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, saudara, bagaimana Yesus adalah pengharapan kita? Saudara, inilah saudara, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kalau saudara baca bahasa Inggris, terjemahannya mungkin agak beda ya. Mungkin terjemahannya begini, saudara. Namanya disebut orang, ajaib itu yang pertama, saudara ya. Ajaib. Kalau bahasa Ibraninya pasti saudara gampang hafal ya. Pele. Ya, pemain bola, saudara ya. Ya, pemain bola yang ajaib, Pele ya. Bahasa Ibrani ajaib itu Pele, saudara. Jadi gampang ya. Pele ya. Ajaib itu pertama, saudara. Yang kedua itu dikatakan adalah penasehat. Yang ketiga disebut Allah yang perkasa. Yang keempat, Bapa yang kekal. Yang terakhir, Raja damai. Saudara, bagaimana Yesus memberikan pengharapan kepada kita? Yang pertama, karena dia ajaib. Saudara, kalau bicara ajaib, saudara, itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Itu ajaib, betul saudara ya? Saudara, yang tidak biasa bisa ajaib, bisa aneh, saudara ya. Aneh itu negatif, saudara ya. Ajaib itu positif. Saudara, Yesus ajaib. Kenapa ajaib? Dia tidak biasa. Tidak sama dengan semua orang. Kalau saudara baca Injil, maka saudara tahu, orang Yahudi berkata, Yesus tidak sama dengan pemimpin agama yang lain. Dia mengajar seperti orang biasa, orang luar biasa, orang berkuasa. Kenapa dia ajaib? Saudara, dia bikin mujizat banyak sekali.
Dia di luar rata-rata, extraordinary man. Ya, saudara, Yesus bikin mujizat berapa banyak, saudara? Saudara, Yesus tidak bikin mujizat sekali-sekali, saudara. Misalnya minggu ini sekali, minggu depan sekali, bukan, saudara. Saudara, tiap hari, dan setiap hari itu minimal 20-30 orang dia bikin mujizat. Saudara, kalau satu hari dia 30 orang dia bikin mujizat, selama 3 tahun berapa banyak dia bikin mujizat? Saudara, dalam sejarah manusia tidak pernah ada orang bikin mujizat sebanyak Yesus. Saudara, saya percaya orang Yahudi pernah lihat mujizat, tapi tidak sebanyak Yesus. Maka itu, saudara, ada orang Yahudi berkata, jikalau dia bukan Mesias, kalau ada Mesias lain muncul, apakah Mesias itu bisa berbuat mujizat lebih banyak daripada orang ini? Kenapa? Terlalu banyak, saudara. Yohanes berkata apa? Kalau kita mau tulis tidak cukup. Terlalu banyak. Dia ajaib, saudara. Dia itu ajaib. Tapi, saudara, lebih daripada semuanya itu dia ajaib adalah, saudara, yaitu kasihnya yang ajaib. Kasihnya yang tidak biasa. Ketika dia begitu populer, orang begitu banyak ikut dia. Tetapi dia masih melihat Sakeus. Dan dia berkata, Sakeus turun, aku mau mampir di rumah kamu. Saudara, kalau hari ini kata-kata ini muncul di kita biasa, saudara. Ya, Pak Anton turun sebentar, saya mau mampir rumah kamu, biasa, saudara. Tetapi kata-kata ini tidak biasa pada zaman itu. Itu di kuping orang pemimpin agama betul-betul menyakitkan. Karena Sakeus itu adalah pemungut cukai. Orang Yahudi tidak boleh mampir di rumah pemungut cukai, akan najis. Saudara, mengapa orang-orang Yahudi ketika bertemu Pilatus tidak masuk ke rumah Pilatus? Di luaran, saudara. Pilatus yang keluar. Kan kurang ajar, saudara, betul kan, saudara? Saudara, kenapa Pilatus keluar? Mereka di luaran, saudara. Pilatus tahu orang Yahudi tidak akan pernah masuk ke rumah Pilatus, karena dia orang berdosa. Maka Pilatus yang keluar, saudara. Saudara, Yesus berkata, aku akan mampir di rumahmu. Di depan publik, Yesus ngomong, di tengah keramaian orang. Saudara, itu bicara apa? Dia itu ajaib. Saudara, di antara dia ini ajaib, atau dengan bahasa kalau mereka negatif, dia itu aneh. Itu kalimatnya, saudara. Aneh dia. Dia seorang rabi, dia nggak tahu itu orang berdosa. Aneh. Lalu orang mereka berkata apa? Ini dia nggak ngerti. Maka cara pemungut cukai dengan orang berdosa. Maka kita berkata, Yesus itu sahabat orang berdosa. Saudara, kasihnya ajaib. Artinya apa, saudara? Tidak biasa. Saudara, kita sering pakai kata biasanya, ya. Contoh, ya, kita ketemu dokter bilang ini, Bu, biasanya, Bu, ya, kalau penyakit begini nggak ketolongan. Ya, nggak ketolong. Pasti kita nggak bisa tidur tuh. Ya, kira-kira paling lama 6 bulan lah, Bu. Expired. Ya, biasanya. Lalu kalau kita punya anak masih sekolah, ya, Pak, biasanya, Pak, ya, kalau anak seperti ini, ya, Pak, nggak bisa sekolah di sekolah kita, Pak. Dia anak yang nggak biasa, nggak bisa sekolah seperti ini, biasanya. Ya, lalu saudara usaha, ada orang ngomong, kok biasanya kok, ya, usaha yang seperti ini gagal total, biasanya. Tapi saudara, ketika kata biasa disebut, maka saudara kita langsung frustrasi. Namanya biasanya. Ya. Engkau sakit makan apa? Makan obat ini. Kok biasanya kok, ya? Obat itu sih nggak nolongin. Dia hanya menghilangkan simptom. Mesti makan nggak, saudara? Makan jangan, ya, makan jangan. Karena biasanya. Saudara, ya. Saudara, saya beritahu saudara, di tengah-tengah orang berkata biasanya, Yesus itu ajaib. Dia di luar kebiasaan. Di tengah badai gelombang di Danau Galilea, biasanya orang tidak menangkap ikan, betul, saudara? Tidak naik apa tuh? Perahu. Yesus jalan di atas air. Biasanya. Tapi Yesus berjalan di atas air. Sewaktu Lazarus sakit, Yesus tidak pergi bersukin Lazarus. Waktu dia mati, murid-murid bilang, guru, biasanya kalau orang mati udah bohwat. Itu kalau murid Yesus orang Chinese, saudara, dia bilang, Yesus bohwat. Ya, nggak usah ke sana. Biasanya nggak bakal hidup lagi. Betul? Yesus pergi, saudara. Dia tidak biasanya, dia bangkit. Artinya apa, saudara? Saudara, dia itu ajaib. Dia tidak seperti biasa.
Kalau orang bilang biasanya, bagi Yesus tidak. Yesus dia ajaib. Dia seringkali di luar kebiasaan kita. Yang kedua, saudara. Dikata apa, saudara? Dia itu adalah penasehat, saudara. Saudara, penasehat itu, saudara-saudara, adalah advokat. Ya, advokat itu penasehat. Di dalam perjanjian baru dikatakan, Yesus itu adalah Parakletos. 1 Yohanes pasal 2. Parakletos itu advokat. Roh Kudus itu Parakletos. Yesus itu Parakletos di hadapan Allah. Dia itu adalah penasehat kita di hadapan Allah Bapa. Dan saudara, dalam konteks orang-orang zaman dulu, kalau bicara penasehat, itu adalah orang yang terdekat kepercayaan daripada raja atau kaisar. Jadi apa yang direkomendasi oleh penasehat, itu yang dikerjakan. Itu penasehat, saudara. Saudara, Yesus itu bukan penasehat kita di bumi, dia penasehat kita di surga. Saudara, Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara, penasehat itu adalah jalan kita kepada Bapa, saudara. Saudara, kita tidak pernah bisa datang kepada Allah tanpa jalan itu, saudara. Kalau kita lewat yang lain jalannya, kita binasa karena Allah terlalu kudus. Tapi saudara, hanya lewat Yesus Kristus kita boleh sampai kepada Bapa. Dan saudara, Yesus berkata, firman-Ku adalah roh dan hidup. Dan saudara, Alkitab berkata apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita kenapa masih punya pengharapan? Karena kita boleh menghampiri Bapa di surga. Kita punya pengharapan. Ya, saudara, seorang anak masih punya pengharapan itu kalau dia masih boleh datang kepada papanya. Seberapapun miskinnya papanya, tetapi anak itu selama dia masih punya papa, dia masih punya pengharapan. Pak, aku butuh buku tulis. Papanya nggak pernah berkata, no nak, tidak ada buku tulis bagimu. Ya, tidak ada. Karena papanya tidak punya uang, tidak pernah. Pada umum papa berkata, baik nak, besok ada buku tulis. Adakah, saudara? Papa berjuang malam itu cari buku tulis, saudara. Dia gusekin buku tulis yang lama, saudara, sampai bersih semua. Dilap, dikosok-kosok. Besok pagi, nak, buku tulis. Sudah ngerti? Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama seorang anak masih ada papanya, saudara, dia punya pengharapan. Saudara, selama kita boleh menghampiri Bapa di surga, saudara, engkau dan saya, engkau punya pengharapan. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Bapakmu tahu apa yang engkau butuhkan. Engkau tidak perlu berdoa bertele-tele. Bapakmu tahu sebelum kau minta. Saudara punya pengharapan. Saudara nggak perlu khawatir saudara, hidup ini. Ya, saudara, engkau dan saya sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, dan engkau bisa menghampiri Dia dan memanggil Bapa kami yang di surga. Itulah pengharapan, saudara. Kenapa punya pengharapan? Kita punya Bapa yang pelihara hidup kita. Dia adalah jalan itu, saudara. Yang ketiga, saudara, kita berkata Dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, Allah itu dalam perjanjian lama bisa ditulis dalam bahasa Ibrani Elohim. Saudara, Elohim itu kata umum. Bangsa-bangsa lain memanggil ilah mereka pun Elohim, saudara. Elohim dan jamak, saudara, ya. Tetapi di sini bukan Elohim yang dipakai El. Apa itu El? El itu Allah juga. Tetapi El di sini mempunyai arti, saudara-saudara, Allah yang absolut. Yaitu Yahweh. Itu Allah absolut. Allah yang absolut. Absolut dalam hal apa? Dalam keperkasaannya. Saudara, Dia itu, kalau bahasa Ibrani itu El Gibor. Saudara, ketika bicara El Gibor, saudara-saudara, Alkitab selalu menuju kepada Yahweh itu, saudara, yang melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, melepaskan daripada penjajahan Fir'aun, saudara. Yahweh itu yang meruntuhkan tembok apa itu? Tembok Yeriko, saudara, yang membelah laut, saudara, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dia El Gibor itu yang menurunkan mana itu. Dia El Gibor itu yang mengeluarkan air, saudara-saudara. Dia El Gibor itu yang menurunkan burung-burung untuk memberi makan kepada bangsa Israel. Dia itu El Gibor, saudara-saudara.
Saudara-saudara, ketika Mesias datang, dia itu tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah El Gibor itu, saudara. Saudara, dia El Gibor itu arti apa? Allah yang perkasa, saudara. Saudara, saya cerita dikit, saudara ya. Masih ada waktu ya, saya khotbah ya. Boleh cerita ya. Saudara, saya punya mama mertua, saudara ya. Sekarang usia hampir 90 tahun, saudara. Dia dulunya bukan Kristen. Yang pertama-tama beritain Injil saya, saudara, menantunya. Dalam acara caroling, toto di jadwal-jadwal saya kebagian mertua saya sendiri. Sampai Jumat bilang ini, Pak Rigi nggak apa-apa nih mertua sendiri. Ya bohot lah, udah dijadwalin ya, gua pergilah. Ya biasa lah, saudara, kalau sama mertua sendiri kita sungkan juga ngomongnya kan. Ya, tapi saya berita Injil dia ketawa-ketawa aja, saudara. Tapi belum singsu waktu itu. Akhirnya percaya Tuhan, saudara. Saudara, saya beritahu saudara ya, dia itu, saudara, sehari baca Alkitab bisa 5 kali, saudara. Ayo, siapa yang baca Alkitab sekali aja satu hari ada? Baca Alkitab sehari aja udah, aduh Pak, capek Pak, ngantuk. Mama mertua saya, saudara ya, baca Alkitab sehari bisa 5 kali, 6 kali. Dia bangun pagi, dia baca Alkitab. Dia senam, habis senam, dia baca Alkitab. Habis senam dia mandi, dia urus-urus masak-masak, dia baca Alkitab. Sampai malam dia baca Alkitab. Maka kalau hari Minggu saya ke rumah beliau, itu seperti Bible study. Bible study dia tanya gua, Regi, mama nggak ngerti itu ayat ini. Maka itu saya harus persiapan, saudara. Bukan hanya khotbah, kalau datang ke rumah mertua, gua persiapan. Dari tanya gua nggak tahu, malu juga pendeta nggak tahu, saudara ya. Nanti mama bilang, lu pendeta bukan sih? Katanya anak gua menikah pendeta, kenapa lu nggak ngerti kan gitu, saudara ya? Nggak semua pendeta ngerti semua, saudara ya. Alkitab itu nggak gampang, saudara ya. Saudara, luar biasa, saudara. Satu kali mama bilang gini sama saya, "Ma, gimana baca Alkitab?" Aduh, mama udah nggak gitu kelihatan Alkitab. Ya Alkitab biasa, saudara, bukan yang ini kecil ya, yang biasa. Burem, ya. Capek bacanya. Oh, mama nggak kelihatan. Minggu depan ya, Ma ya, saya kasih Alkitab yang mama bisa lihat. Memang ada, dia bilang. Ada. Saya ke toko buku, saya beli Alkitab mimbar, saudara. Yang segede bagong itu, yang berat itu. Gua bawa, gua teng-teng. Masuk mama saya ketawa, luar biasa. Ada ya Alkitab kayak gini, gede banget, Ma. Kalau Alkitab gini nggak boleh dibawa-bawa, saya bilang. Ya, taruh di meja, mama duduk aja, baca, buka-buka, jangan diangkat-angkat, berat, saya bilang. Ya, udah, saudara. Mama itu baca Alkitab. Terus dia kalau minggu depan saya datang, dia ketawa-ketawa, bilang, sekarang kelihatan jelas Tuhan berfirman. Wah, mantap kan? Iya. Nah, saudara, saya mau cerita begini, saudara. Iman beliau itu luar biasa, ya. Ya, iman yang sederhana menurut saya. Kalau kita iman complicated ya, kan pikir kayak nggak mungkin kayak gitu kita ya. Kalau doa, biarlah kehendakmu yang jadi, itu artinya apa? Kayaknya nggak mungkin Tuhan. Itulah kira-kira ya. Minta maaf kalau saya ngomong gitu, saudara ya. Karena kadang-kadang kita begitu ya. Kalau kita ngomong biarlah kehendakmu yang jadi, itu artinya kayaknya nggak mungkin. Ya, kalau mungkin kita nggak ngomong ya. Tapi mama mertua saya nggak begitu, saudara. Satu kali mama mertua saya tinggal sama Cici istri saya. Cici istri saya lagi keluar kota atau keluar negeri, saya lupa ya. Biasa suka ada supir di rumah, sekarang nggak ada. Jadi mama mertua sendirian di rumah. Dan jam 12, jam 11 malam, hujan gede di Kelapa Gading. Ini kisah udah lama saya. Besar sekali hujannya. Kira-kira jam 1 pagi, jam setengah 2. Kamarnya bocor. Bocor, mama ambil ember. Taruh tempat bocor kan? Ternyata bocor bukan satu tempat. Tempat yang kedua bocor, ambil ember lagi, taruh. Bocor tempat ketiga, ambil ember lagi. Sampai 5 tempat sudah tidak punya ember. Saudara, mama saya ngomong gini. Kalau saya bilang mama saya, mama mertua maksudnya. Mama saya bilang begini, Tuhan Yesus, ember gua habis. Nah, saudara, saya mau tanya, engkau begitu gak sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, ember habis, tolong embernya udah habis. Gimana caranya gua nggak tahu, pokoknya ember habis, tolong Tuhan, ini bececeran air. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan kirim ember gak? El Gibor udah dikotbahin nggak percaya. Saudara, Tuhan gimana kerjanya? Saudara, langit-langitnya jebol. Langit-langitnya jebol karena air kan, jebol. Jadi airnya cuma satu arah, cukup satu ember. Si mama cerita, gila Tuhan Yesus hebat bu, dia bilang. Gua nggak kepikir, cukup satu ember, jebol internetnya. Iya juga saya pikir, Tuhan nggak kirim ember, dijebol internet ya. Jika satu ember cukup, embernya singkir.
Nggak perlu 5. Udah nih saudara, air mulai banyak. Lemari baju, lemari segala macam itu bisa kebasahan, itu bisa rusak kayu. Mama sendiri, saudara saya kasih tahu saudara ya, ini kisah nyata saudara. Ini kayak film saudara, tapi beneran. Saudara tahu, ember lemari yang ada di pinggir pindah ke tengah. Itu kita berempat laki-laki nggak kuat angkat saudara. Itu lemari emak-emak. Nggak main-main, di dalamnya itu banyak sekali perkakas segala macam ditaruh di situ, penuh, berat saudara ya. Laki-laki 4 ngangkat. Saudara, mama bersaksi ketika Cici tanya, "Ma, gimana tuh lemari bisa di tengah?" Saya mau tanya saudara, gimana cara lemari bisa ke tengah? Saudara, gimana? Ibu? Kayak perahu ya. Berat nih. Ini dari kebaktian ngobrol-ngobrol malah. Saudara, dia bilang gini saudara, Tuhan Yesus, lemari basah nih, kita angkat sama-sama ya. Gila ya. Saudara, saya nggak pernah kepikir, pendeta pun nggak kepikir, Yesus kita angkat sama-sama, nggak pernah. Lu di situ, gue di sini. Saudara, saya kasih tahu, lemari geser. Lemari geser. Saudara, bukti lemarinya saudara. Tidak ada yang kuat angkat malam-malam gitu. Dan mama saya berkata, "Kamu di sono, saya di sini." Diangkat, pindah lemari. Tengah lemari. Saudara, saya pikir ini gua kayak nonton film. Tapi ini mama sendiri yang ngomong. Mama ngomong itu bukan sombongin diri, enggak. Dia mencerita, "Tuhan Yesus tolong saya. Lemari, Tuhan Yesus angkat bantu saya." El Gibor, saudara. Saya cerita yang lain, saudara. Koko istri saya itu prokobrat, saudara. Prokobrat. Kayak kereta api, saudara. Tuit, taruh, tuit. Itu prokobrat, saudara. Kita udah bukan saya ya, menantu ipar nggak enak ya, anak ya, adik yang ngomong, yang ngerokok, tetap ngerokok. Satu kali istri saya bilang, "Ma, itu si Koko ngerokok tuh berat tuh, kena paru-parunya." Mama bilang gini, "Gua udah doain, dia pasti berhenti." Saya pikir mantep juga sih mama nih. Nggak gampang loh mengerti orang merokok, betul ya? Ya udahlah, saya dengar ya amin aja lah ya, kita aminin aja ya. Kira-kira berapa bulan kemudian ketika Koko dari Lampung datang, lalu di rumah, lalu sama istri saya liatin dari awal, dari pagi sampai sore, nggak ngerokok-ngerokok. Saudara. Saya sih nggak perhatiin, istri saya perhatiin. Istri saya bilang sama saya, "Pap, si Koko udah nggak ngerokok tuh." "Masa?" Saya liatin aja, nggak ada kotak rokok, udah nggak ngerokok. Istri saya tanya, "Kok nggak ngerokok?" "Enggak." Dia bilang. Istri saya bilang, "Maksudnya nggak ngerokok?" "Enggak." Dia bilang. "Gua sekarang ya, gua aneh, gua juga bingung. Kalau gua isep rokok, enak mau muntah." Dia bilang. Saudara ngerti maksudnya? Gua jadi bingung, mau muntah. Biasanya begini saudara, kalau orang nggak ngerokok itu biasanya dia berusaha tidak merokok. Gua nggak ngerokok, gua sedang tidak merokok. Tapi saudara, kalau sampai dia merokok mau muntah, saudara, itu artinya ada something terjadi. Saya ingat kata-kata mama. Gue udah doain, 1 kali dia tidak akan merokok. Dan istri saya bilang sama mama, "Si Koko nggak ngerokok." Gue udah bilang, dia pasti nggak ngerokok. Gue udah bilang sama Tuhan Yesus. Saudara, saya pikir begini, saudara, pengalaman orang lain-lain, saudara, tidak disamakan, saudara. Cuma saudara-saudara, saya pikir dia begitu imannya begitu sederhana, saudara. Tapi dia percaya. Dia sederhana saja. Hal yang sederhana dia minta, "Tuhan, kalau di sana saya di sini, kita geser sama-sama yuk." Sederhana. Yang tidak masuk akal kita. Saudara, kenapa dia El Gibor? Apa yang kita tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Disitulah pengharapan. El Gibor, Allah yang perkasa itu. Tapi bukan hanya Allah perkasa, dia adalah Bapa yang kekal. Saudara, Bapa yang kekal itu artinya dia adalah sumber kekekalan itu. Bapa itu sumber, ya. Saudara, kekekalan itu tidak pernah bisa diraih dengan perbuatan kita, nggak bisa. Karena bicara kekekalan itu bicara natur, betul nggak saudara ya? Kekekalan natur, contoh misalnya, saudara, plastik ini kekal nggak? Bukan plastik lah, inilah kekal nggak? Kekal itu artinya tidak berubah nggak? Berubah saudara, kira-kira kalau saya pakai 10 tahun lagi, agak lemot dia, betul nggak saudara ya? Ya, dia berubah, ya. Tapi saudara, kalau saudara emas, berubah gak? Kalau emas murni maksud saya, tidak berubah, saudara. Tetap dia.
Jadi artinya saudara, saya nggak bisa perjuangin ini kalau naturnya masih ini, nggak bisa. Saudara, seringkali manusia pikir kekekalan itu adalah bukan natur, tapi usaha. Karena saya berbuat baik, saya dapat kekekalan. Kekekalan itu bukan natur, bukan perbuatan kita. Itu adalah natur. Kalau naturnya tidak kekal, tidak kekal. Kalau naturnya binasa, dia binasa. Tapi saudara, kalau naturnya kekal, dia kekal. Allah itu naturnya kekal, dia kekal, saudara. Saudara, anjing, dia bisa jalan 2 kaki. Tapi saudara, dia tetap jalan 4 kaki. Kenapa? Naturnya. Saudara nggak bisa dengan perbuatan dia bisa jalan 2 kaki selama-lamanya, tidak bisa. Karena natur, saudara. Saudara, bayi kita, awalnya jalan 4 kaki sama tangan dia. Tapi karena naturnya, lama-lama dia jalan 2 kaki, saudara. Naturnya nggak bisa di jalan 4 kaki. Saudara-saudara, kekekalan itu adalah pemberian dari Sang Kekal. Tidak pernah bisa engkau capai dengan perbuatan ibadahmu, perbuatan amalmu, apapun yang kau perbuat, tidak bisa mengubah naturmu. Tidak bisa. Saudara, mengapa Yesus itu pengharapan hidup kita? Karena dia itu Sang Kekal yang praeksistensi itu, saudara-saudara. Dia berbelas kasihan kepada kita. Yesus berkata, aku memberikan hidup itu, dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Saudara, itu yang Yesus berikan kepada kita. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kau perbuat hari ini dalam Yesus berguna. Kenapa? Karena bernilai kekal. Saudara mengasihi istri, berguna, bernilai kekal. Saudara berusaha, berguna, bernilai kekal. Saudara, bagi orang Kristen gak ada yang sekuler, saudara. Sering suka salah orang Kristen. Saya mah sekuler, Pak, Bapak rohani. Enggak, saudara. Kita semua rohani, saudara. Saudara kerja, dagang itu rohani di dalam Kristus. Ada nilai kekal. Engkau berdagang dengan baik, sungguh-sungguh. Engkau berbuat baik kepada orang. Ada nilai kekal. Karena engkau naturnya di dalam kekekalan itu. Saudara, itulah pengharapan kita. Saudara, jikalau hidup kita tidak ada kekekalan, kita hanya mati dan binasa. Tidak ada pengharapan. Tidak ada. Saya cepetin, saudara. Waktunya udah mulai habis nih, saudara. Yang terakhir ya, saudara ya. Terakhir ya. Mepet waktunya, saudara ya. Saya tahu muka saudara udah lain lihat saya. Ini ngomong apa lagi, lama banget ini. Nah, saudara, saya beritahu, kabar baiknya adalah Mangga Besar sering saya khotbah kelamaan, saudara. Jadi bukan saudara doang, Mangga Besar sering. Saya selalu niatnya pendek, saudara. Niat. Kalau teman-teman hamba Tuhan, kalau saya bilang, baik, saya niat pendek. Ketawa semua, saudara. Karena niat itu nggak pernah terkabul. Nah, ini mirip, saudara. Saya pikirkan mau pendek nih. Bisa lama lagi nih, saudara. Enggak lah, sebentar, saudara. Saudara dikatakan Raja Damai, saudara. Ya, Yesus itu Raja Damai, saudara. Saudara, hidup kita, saudara ya, itu membutuhkan yang disebut damai itu, saudara. Saudara, damai itu saudara nggak pernah tergantung luar. Ya, seringkali kita pikir tergantung luar ya. Saudara, damai itu tergantung di dalam, betul nggak? Saudara, hari ini ya bisa kebaktian kan di luarnya ya. Saudara, belum tentu hatimu damai. Bisa, engkau lagi gelisah, bisa. Meskipun kau tenang-tenang aja nggak ada apa-apa, tapi hatimu tidak sejahtera, bisa. Saudara, damai itu saudara-saudara kalau bahasa biasa itu prosper. Prosper itu jangan pikir prosperity theology, saudara ya. Prosper itu adalah kelimpahan. Hati yang fulfill, merasa puas hidup ini. Nah itu, saudara. Saudara, ini nggak tergantung berapa banyak uang yang kau miliki, enggak. Nggak tergantung berapa banyak teman yang kau miliki. Nggak tergantung berapa sukses atau gagal yang kau tidak. Saudara, ini sesuatu yang misteri. Ada orang sederhana, dia puas hidupnya. Heran ya, saudara ya. Kalau saudara tanya dia, Bapak puas gak? Puas, dia bilang. Bapak penghasilan berapa? Sekian. Kecil sekali. Tapi puas hidup. Tapi ada orang, saudara, penghasilan banyak, saudara. Tanya, puas gak? Saya belum puas hidup ini. Saya nggak tahu arti hidup saya. Saudara, Yesus, dia Raja Damai itu. Dia memberikan fulfillment dalam jiwamu dan jiwaku. Saudara, itulah saudara-saudara pengharapan hidup kita. Saudara, pengharapan hidup kita bukan tergantung yang di luar, bukan. Tergantung di dalam. Ya. Tergantung yang di dalam. Bagaimana di dalam, begitulah kita punya harapan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita kepada Yesus, saudara. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan seperti ini. Hanya satu-satunya, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara,
mengapa perjanjian lama berulang-ulang menubuatkan mengenai kedatangan Yesus Kristus. Karena kita semua membutuhkannya. Sudah, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu yang diberitakan supaya kami boleh dikuatkan dan kami hidup di dalam terang Tuhan, di dalam pengharapan Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.